Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Inal Baihak dari Studi Farmasi Universitas Al-Ghifari akan menerangkan atau menjelaskan sedikit tentang klasifikasi biota laut dalam mata kuliah Farmasi Bahari. Pengertian farmasi bahari yaitu biota laut yang dapat dijadikan sebagai obat. Ada banyak biota laut terutama hewan laut yaitu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan hidup manusia, terutama digunakan sebagai bahan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan bahan lain yang jika dipergunakan secara bijaksana akan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Selanjutnya, klasifikasi biota laut. Menurut Romi Mohtarto dan Zuwana pada tahun 1999 berdasarkan sifatnya, biota laut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu plankton, nektonik, dan bentik. Selanjutnya planktonik yaitu biota yang melayang-layang, mengapung, dan berenang mengikuti arus karena tidak dapat melawan arus. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa plankton merupakan biota laut yang memiliki keanekaragaman tinggi di laut. Selanjutnya, plankton merupakan organisme yang hidup melayang atau mengambang di dalam air. Penting pada ekosistem laut karena menjadi bahan makanan bagi jenis hewan laut yaitu fitoplankton, plankton nabati, tumbuhan yang amat banyak ditemukan di perairan, ukurannya sangat kecil. Zooplankton atau plankton hewani ukurannya lebih besar dari fitoplankton, bahkan ada yang mencapai 1 meter, enggak lebih, seperti ubur-ubur. Nah, selanjutnya nektonik, yaitu biota yang berenang-renang hanya terdiri dari hewan saja, ikan, ubur-ubur, sotong, cumi-cumi, dan lain-lain. Selanjutnya, nektonik adalah jenis organisme yang menjadi perenang aktif di daerah perairan, baik itu air tawar atau air laut. Nekton dikenal sebagai predator paling atas pada sebagian besar rantai makanan di laut. Ikan merupakan spesies nekton terbesar dengan 16.000 spesies. Nekton adalah pemangsa plankton yang mempunyai berbagai manfaat bagi kehidupan manusia seperti peningkatan gizi serta peningkatan perekonomian. Nekton memiliki karakteristik: 1. Bisa bergerak atau berenang sendiri tanpa mengandalkan bantuan arus air dan juga aktif dalam berenang. Selanjutnya, merupakan konsumen dari zona pelagik, terdiri dari hewan invertebrata dan vertebrata. Usia hidupnya lebih panjang daripada plankton, melakukan migrasi yang berkaitan dengan proses reproduksi. Selanjutnya, bentik, yaitu biota yang hidup di dasar atau dalam substrat, baik tumbuhan maupun hewan. Terbagi dalam 3 macam, yaitu menempel seperti spong, teritip, tiram, dan lain-lain. Yang merayap seperti kepiting, udang, karang yang kecil-kecil dan lain-lainnya. Terus yang meliang seperti cacing, karang, dan lain-lainnya. Peranan organisme bentik diantaranya yaitu dapat membantu proses daur ulang bahan-bahan organik, memiliki peran penting dalam siklus rantai makanan, dapat membantu proses mineralisasi. Selanjutnya, karena memiliki siklus hidup yang panjang serta pergerakan yang terbatas, organisme bentik bisa dijadikan sebagai indikator terjadinya pencemaran. Selanjutnya ini kelompok hewan laut. Terbagi dalam 5 kelompok, yaitu ikan, krustasea, echinodermata, koral, dan moluska. Nah, ini ikan. Pertama, ikan, hewan yang memiliki tulang belakang, vertebrata, berdarah dingin, dan mempunyai insang. Jenis hewan ini merupakan penghuni laut yang paling banyak, yaitu sekitar 42,6% atau sekitar 5.000 jenis yang telah diidentifikasi. Mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi baik dalam bentuk, ukuran, warna, dan sebagian besar hidup di daerah terumbu karang.
Ikan dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu Agenata merupakan ikan primitif seperti lampreys dan hagfish. Yang kedua, ikan bertulang rawan atau chondrichthyes, misalnya ikan cucut, hiu, dan ikan pari. Yang ketiga, ikan bertulang sejati atau Osteichthyes atau Teleostei. Selanjutnya, krustasea. Itu kelompok hewan ini terdiri dari udang dan kepiting. Umumnya hidup dari lubang-lubang atau celah-celah terumbu karang atau di balik bongkahan batu dan karang. Contohnya seperti udang, lobster, kepiting. Selanjutnya, Echinodermata, yaitu kelompok hewan ini biasanya mempunyai permukaan kulit yang berduri. Duri-duri yang melekat di tubuhnya ini bermacam-macam. Ada yang tajam, kasar, dan atau hanya berupa tonjolan saja. Jenis yang termasuk kelompok Echinodermata adalah bintang laut Lynxia laevigata. Satu, bulu babi. Yang kedua, timun laut atau tripang. Itu ada gambarnya ya. Lili laut, bintang mengular, mahkota seribu atau mahkota berduri. Selanjutnya, koral. Koral atau yang lebih dikenal dengan sebutan karang batu termasuk kelompok hewan tetapi berbentuk bunga, sehingga seringkali mengecoh, dengan demikian sering dianggap kelompok tumbuhan. Bagian yang keras sesungguhnya merupakan cangkang dari hewan karang batu yang tersusun dari zat kapur CaCO3. Bagian yang lunak disebut polip karang, terbentuk seperti tabung dengan tentakel yang berjumlah 6 atau kelipatan dan terletak di sekeliling mulut. Selanjutnya, moluska. Moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak atau yang bercangkang dan tidak bercangkang. Cangkangnya berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Selanjutnya, ini Monophlacophora, bercangkang keping, tunggal dan sangat kecil sehingga jarang ditemui. Nah, ini Polyphlacophora, bercangkang keping banyak, misalnya chiton, hidup di daerah pasang surut, melekat dengan kuat di batu-batuan biasanya. Aphlacophora tanpa keping cangkang bersifat bentik, misalnya cacing primitif Archaeanelida, tumbuh seperti cacing tanpa cangkang. Terus gastropoda, bercangkang tunggal, berjalan dengan perutnya, misalnya jenis keong, Turbo sp, Conus sp, dan Caronia sp. Selanjutnya, Pelecypoda atau bivalvia, bercangkang tangkup, misalnya jenis kerang-kerangan. Tridacna sp atau jenis kimianya Mytilus sp atau kerang hijau, dan Pinstada sp atau kerang mutiara. Selanjutnya, Scaphopoda, bercangkang seperti tanduk atau gading yang berlubang di kedua ujungnya, misalnya Dentalium, hidupnya dengan menggali pasir. Selanjutnya, Cephalopoda, bercangkang di dalam internal, misalnya cumi-cumi, sotong, dan gurita. Selanjutnya, kelompok tumbuhan laut. Ada alga, rumput laut. Kedua, lamun, seagrass. Tiga, tumbuhan bakau atau mangrove. Rumput laut atau alga termasuk kelompok tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, bahan kimia industri, dan juga sebagai bahan pupuk pertanian. Biasanya banyak dijumpai di daerah terumbu karang dengan warna yang bermacam-macam. Perbedaan warna tersebut disebabkan oleh kandungan pigmen chlorophyll. Alga adalah tumbuhan rendah karena tidak memiliki batasan yang jelas antara batang, bunga, dan buah. Ini contohnya Chlorophyta
yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna hijau, misalnya Halimeda sp dan lain-lainnya. Terus Rhidophyta yaitu alga yang mengandung pigmen warna merah. Contohnya Graciliria sp. Terus Phaeophyta yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna coklat, misalnya Padina sp. Memiliki potensi sebagai bahan pembuat agar-agar seperti Graciliria dan Gelidium. Hema sp selain penghasil agar juga karagenan bahan untuk kosmetika, industri, dan farmasi. Selanjutnya lamun atau siagres ras. Tumbuhan lamun termasuk dalam golongan tumbuhan tingkat tinggi karena batang, daun, bunga, dan buahnya dapat dibedakan dengan jelas. Juga merupakan tumbuhan berbunga, mempunyai daun, rimpang, dan akar sehingga mirip dengan rumput di darat. Kebanyakan lamun hidup di perairan yaitu relatif tenang, bersubstrat pasir halus dan lumpur. Di perairan Indonesia hanya dikenal 12 jenis. Di antaranya adalah Thalasia hemprithii, Halodul univervis, Thalassodendron ciliatum, Cimodocia cerulata, Halophila ovalis, Enhalus acoroides, dan Syringodium isoetifolium. Manfaat lamun sangat banyak seperti penyaring limbah, stabilator pantai sebagai bahan pabrik kertas, sumber bahan kimia, pupuk, makanan, dan obat-obatan. Tumbuhan bakau atau mangrove. Tumbuhan ini dapat bertahan hidup pada perairan yang mempunyai kadar garam yang tinggi dengan persediaan oksigen yang terbatas. Ciri khas tumbuhan ini yaitu akarnya berupa akar napas dan akar lutut, yaitu akar yang muncul ke permukaan tanah dan berfungsi untuk bernapas atau untuk mengambil kebutuhan oksigen. Mengambil kebutuhan oksigennya sebanyak-banyaknya sehingga dapat bertahan hidup apabila terendam air. Bentuk daun biasanya tebal untuk menampung air sebanyak-banyaknya sehingga dapat bertahan hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Macam-macam jenis mangrove diantaranya Avicennia sp, Bruguiera sp, Soneratia sp, Ceriops sp, dan Rhizophora sp. Nah, mangrove keistimewaannya adalah daerah mangrove adalah dapat menunjang produksi makanan laut dengan menyediakan zat hara ke goba atau danau di daerah pantai dan ke perairan pantai di sekitarnya, serta dapat menjadi daerah asuhan bagi hewan-hewan terutama krustasea dan ikan. Secara fisik, mangrove dapat bermanfaat sebagai penahan gelombang laut sehingga dapat mempertahankan struktur darat yang terkait dengan lokasi tumbuhnya mangrove. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai penyaring masuk air laut ke darat. Terima kasih, hatur nuhun. Mohon maaf bila banyak kesalahan, salah-salah kata, salah-salah penyebutan. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.